Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar serta materi yang disampaikan mudah difahami. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengucapkan jargon kita terlebih dahulu. Silakan dijawab jargon yang akan Ibu ucapkan. Siap belajar? Semangat belajar! Oke, terima kasih. Oke, nah, Ibu harapkan dengan jargon ini kita semua, khususnya kalian, bisa bersemangat dan siap dalam menerima pembelajaran hari ini. Oke, selamat bergabung anak-anak hebat di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Perkenalkan, saya Irawati Lutsi yang di sini akan mengajarkan Bahasa Indonesia di kelas 7. Oke, baik. Untuk materi pertama, kita akan masuk ke teks deskripsi. Nah, kita bisa lihat di bawah ada gambar. Nah, ketika apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar tersebut? Oke, bagus ya. Mungkin kalian berpikir atau berpendapat bahwa ada rusa, kemudian ada gedung, ada bendera, ada lampu, ada kendi. Nah, dari kata-kata yang kalian keluarkan itulah, itu salah satu contoh dari yang namanya deskripsi. Oke, baik anak-anakku. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan masuk kepada kompetensi dasar 3.1. Nah, tepatnya ini adalah bagian di pengetahuan, yang mana nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah setelah membaca dan memahami teks deskripsi, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan ciri umum dari teks deskripsi. Jadi, untuk pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran ya, yaitu mengetahui pengertian dan ciri umum dari teks deskripsi. Nah, ini adalah salah satu surat yang berkaitan tentang deskripsi, yaitu di sini adalah ada surat Duha ayat 1 sampai 2, di mana di situ digambarkan ketika waktu duha tiba adalah saat matahari naik sepenggalan. Oke, baik. Nah, untuk materi bab 1 ini kita akan bahas 5 aspek atau 5 komponen. Jadi dalam satu bab ini ada 5 penjelasan ya, ada 5 submateri. Tetapi untuk saat ini Ibu hanya akan menjelaskan satu submateri saja, yaitu mengenai definisi atau pengertian dan ciri umum dari teks deskripsi. Kemudian, apa sih teks deskripsi itu? Pernah dengar kata deskripsi? Oke, deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, dengan kata lain, kita dapat simpulkan bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya bisa apa? Bisa tempat, bisa benda, bisa peristiwa, bisa manusia, bisa hewan. Nah, kemudian objek tersebut dijelaskan secara rinci dan jelas sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang digambarkan. Oke, selain ada pengertian, kita juga akan masuk kepada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, cirinya itu ada 4. Yang pertama, menggambarkan objek. Nah, tadi objeknya sudah kita bahas ya, ada objek tempat, kemudian wisata, kemudian peristiwa, manusia, hewan, benda, itu yang namanya objek. Kemudian baru kita gambarkan. Kemudian yang kedua, objek dijelaskan secara rinci dengan melibatkan panca indera. Nah, yang kedua ini, objek dijelaskan secara jelas dengan melibatkan panca indera. Nah, panca inderanya itu ada 3, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasaan. Kita ambil contoh misalkan ingin mendeskripsikan teman kita. Oke, kita libatkan indera penglihatan. Misalkan, hari ini temanku terlihat sangat rapi dan bersih. Nah, itu indera penglihatan. Kemudian ada yang namanya indera pendengaran.
Misalkan kita beri contoh lagi. Ketika bernyanyi, temanku suaranya sangat merdu. Nah, itu adalah indera pendengaran. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, jadi di poin ketiga ini teks deskripsi bisa menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Misalkan kalau ciri fisik dari teman kita bisa dari tinggi, atau misalkan dia berkulit hitam manis, itu bisa. Nah, kemudian yang nomor 4, itu adalah membuat pembaca merasakan sendiri. Nah, artinya teks deskripsi yang kita buat, kita harus bisa membuat pembaca itu merasakan sendiri. Oh, dia bisa membayangkan objek yang kita gambarkan. Nah, seperti itu yang namanya ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat materi hari ini. Jika ada pertanyaan atau memang masih ada penjelasan yang kurang difahami, bisa ditanyakan ke Ibu. Mari kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.